Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, wajah cantik Tang Xinlian sedikit merah saat dia menatap Lindong. Matanya dengan lembut melotot ke arahnya. Tidak ada perubahan pada penampilan Lindong. Namun, kulitnya memiliki warna putih samar yang bergelombang. Sementara itu, mungkin karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap, mata hitamnya tampak lebih gelap dan lebih dalam. Bahkan hati Tang Xinlian menjadi sedikit linglung setelah dia bertukar pandang dengan Lindong. Setelah itu, dia buru-buru mengalihkan pandangannya, sementara jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Tang Xinlian tanpa sadar menjadi sedikit malu setelah menyadari perubahan sikapnya. Selama bertahun-tahun, dia telah bertemu dengan banyak pria tampan, yang dapat dengan mudah menarik perhatian banyak wanita hanya dengan mengandalkan penampilan mereka. Namun, dia bukanlah wanita biasa dan dia tidak akan tertarik pada seorang pria hanya karena penampilannya. Hal ini dapat dilihat dari contoh Zhou Ze. Zhou Ze tidak hanya sangat tampan, tetapi juga memiliki bakat yang luar biasa. Namun, ketika berhadapan dengan Tang Xinlian yang menjaga dirinya seperti benteng, ia hanya bisa mengakui kekalahan dan menyerah setelah mencoba selama beberapa tahun. Pertama-tama, Tang Xinlian memiliki karakter yang keras kepala. Wanita ini tidak diragukan lagi sangat bangga dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tanpa sadar merasa malu seperti seorang gadis kecil setelah menyadari emosi di hatinya setelah dia bertukar pandang dengan Lindong. Lain kali hal ini terjadi, tombakku tidak akan menahannya. Untuk menyembunyikan perasaan di hatinya, wajah cantik Tang Xinlian menegang. Segera, dia mengepalkan tangannya sebelum tombak Phoenix api miliknya berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan dingin dan acuh tak acuh. Lindong hanya bisa tertawa datar. Ia tidak ingin situasi serupa terjadi lagi. Namun, selamat, belum pernah ada seorang pun yang menerima 50 pembersihan ki kematian di kolam roh api kematian sebelumnya. Hati Tang Xinlian tanpa sadar melunak ketika dia melihat sikap malu Lindong. Matanya yang cerah mengandung kilatan saat dia menatap yang pertama. Ternyata matanya sebenarnya dipenuhi dengan kekaguman. Lindong tanpa sadar menjadi sedikit linglung setelah mendeteksi sedikit emosi di mata Tang Xinlian. Hanya setelah menyaksikan sifat wanita ini yang teguh, dia mengerti betapa sulitnya baginya untuk mengungkapkan emosi seperti itu. Namun, Lindong segera pulih setelah merasa sedikit senang dengan dirinya sendiri sejenak. Dia menoleh untuk melihat air terjun hitam yang besar, sementara matanya dipenuhi rasa takut. Sebelumnya, dia memang telah mendeteksi aroma kematian. Bahkan, itu mirip dengan sensasi yang dia rasakan ketika dia bertarung dengan Jenderal Lang Mo. Bahkan sekarang, dia tidak yakin bahwa dia akan mampu bertahan dan selamat melalui serangan mematikan ini untuk kedua kalinya. Kolam roh api kematian ini memang menakutkan. Tidak heran tidak ada orang lain selain orang gila yang keras kepala seperti dia, yang berani menantang serangan ki kematian terakhir. Kalian berdua, anak muda, benar-benar berpikir tidak ada orang lain di sekitar sini? Sebuah suara menggoda terdengar dari samping tepat saat Lindong hendak berbicara dengan Tang Xinlian. Setelah itu, mereka berdua menoleh dan melihat Mo Luo dan King Zi menatap mereka dengan jenaka. Lindong terbatuk kering sementara wajah cantik Tang Xinlian memerah. Dia segera berbalik dan menghadap Mo Luo. Namun, dia tidak menghindari tatapan mata Mo Luo seperti yang dia lakukan pada Lindong sebelumnya. Sebaliknya, dia melotot padanya dan mendengus pelan. Jika kamu berani mengejekku lagi, aku akan pergi ke tempat pelatihan setelah aku kembali. Kemudian, kamu dapat mengelola Flame Divine Hall sendiri. Kata-kata Tang Xinlian jelas merupakan senjata yang mematikan. Senyuman nakal di wajah Mo Luo langsung menghilang. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan serius. Semua gejala sisamu seharusnya sudah dihilangkan, benar kan? Aula Dewa Api sangat besar dan ada banyak masalah rumit yang harus ditangani. Di masa lalu, Mo Luo secara pribadi mengelolanya. Namun, saat Tang Xinlian secara bertahap mengambil alih, dia akhirnya memahami arti kebebasan. Oleh karena itu, jika dia harus mengambil alih tugas-tugas itu lagi, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan punya waktu untuk berlatih. Selain itu, sehubungan dengan masalah-masalah ini, meskipun dia adalah guru Tang Xinlian, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Tang Xinlian lebih baik dalam menanganinya.
Lindong tertawa pelan dalam hatinya karena perubahan ekspresi Mo Luo. Dia mengangguk dan mengepalkan tangannya dengan lembut. Senyum muncul di sudut mulutnya saat dia merasakan gelombang Yuan Power seperti lautan di tubuhnya. Perasaan dangkal di tubuhnya akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat ini, tingkat kultivasinya telah sepenuhnya stabil pada tahap awal kematian mendalam. Jejak Qi kematian melayang di dalam kekuatan Yuan yang mengalir di dalam tubuhnya. Mereka tampak seperti naga hitam yang tersembunyi, yang akan mengungkapkan penampilan menakutkan mereka yang sebenarnya setiap kali mereka muncul. Kalau saja dia memiliki kekuatan seperti itu saat bertarung dengan Hua Chen dan Su Xiu, mungkin dia tidak akan berakhir dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Meskipun Lindong saat ini berada di tahap awal kematian mendalam, ia akan kesulitan menemukan lawan di tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Bahkan, ia mungkin saja menghadapi ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Dia jauh lebih kuat dibandingkan saat pertama kali tiba di Laut Iblis yang kacau. Tingkat kematian mendalam yang sempurna. Terlepas dari golongan mana, seseorang pasti setara dengan seorang tetua. Bahkan kepala klan Gu, klan Wei dan faksi kuat lainnya hanya berada pada tingkat kultivasi ini. Dengan kekuatan sebesar itu, dia bahkan mungkin bisa menjelajahi wilayah iblis. Baguslah kalau sudah diselesaikan. Kingzi tersenyum sementara matanya mengandung sedikit kekaguman. Kemungkinan besar dia sangat senang dengan penampilan Lindong di kolam roh api kematian. Karena masalah ini sudah terselesaikan, kapan kamu berencana untuk berangkat ke wilayah iblis? Tanya Mo Luo. Lebih cepat lebih baik. Lindong merenung sejenak sebelum berkata. Kingzi menyebutkan sebelumnya bahwa ia mendeteksi bahwa Little Flame dan Little Marten diteleportasi ke berbagai bagian wilayah iblis. Namun, Little Marten terluka parah saat diteleportasi. Ini karena Little Marten menyalakan simbol klannya untuk melawan 3 pemimpin besar Yuan Gate di kota iblis unik. Oleh karena itu, dia pasti akan terburu-buru untuk melakukan retret dan memulihkan diri setelah kembali ke suku Marten iblis surgawi dan tidak ada yang tahu seperti apa kondisinya saat ini. Selain itu, jika Marten kecil melakukan retret pelatihan, dia tidak akan dapat mencari api kecil. Saat ini, yang terakhir seharusnya menjelajahi wilayah iblis sendirian. Hal ini menyebabkan Lindong merasa sedikit khawatir. Dia ingin menemukan Little Flame sesegera mungkin. Setelah memastikan bahwa Little Flame aman, dia akan menuju ke suku Celestial Demon Marten dan bertemu kembali dengan Little Marten. Kalau begitu, kita akan melakukannya 3 hari kemudian. Mo Luo melambaikan tangannya yang besar dan berkata, selain itu, Olah Dewa Api milikku juga memiliki beberapa murid binatang iblis. Aku akan mengirim seseorang yang mengenal wilayah iblis untuk menemanimu. Itu akan sangat membantumu saat mencari seseorang di sana. Lindong gembira mendengar ini. Dia benar-benar tidak mengenal daerah iblis. Dengan bantuan seseorang, tentu saja itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Baiklah, begini saja. Mo Luo dan aku akan membantumu berteleportasi dan mengantarmu ke wilayah iblis dalam waktu 3 hari. Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Matanya menatap langit tak berujung di luar sebelum gelombang lembut bergolak di dalam hatinya. Little Marten, Little Flame, tunggu aku. Saudara-saudaraku, kita berjanji untuk kembali ke wilayah Suan Timur bersama-sama. 3 hari kemudian, Lindong duduk di atas batu di puncak tertinggi di kota api berapi-api. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung. Ada fluktuasi spasial yang samar dan mengerikan yang dipancarkan dari tempat itu. Itu adalah susunan teleportasi spasial yang dibangun Kingzi dan Mo Luo bersama-sama. Kakak Lindong. Suara yang agak merdu tiba-tiba terdengar dari belakang Lindong. Lindong menoleh dan melihat Mu Lingsan, yang sudah beberapa hari tidak ditemuinya, berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Mulan mengikutinya dari dekat. Apakah kau akan pergi ke wilayah iblis? Bolehkah aku ikut? Mu Lingsan meraih lengan Lindong. Matanya yang besar dipenuhi dengan antisipasi. Lupakan saja, aku masih bisa mengizinkanmu bertindak seenaknya di Laut Iblis yang kacau. Namun, kau jelas tidak diizinkan pergi ke wilayah iblis. Mulan membentak dari belakangnya. Lindong tersenyum dan mengusap kepala kecil Mu Lingsan. Ia berkata, Lingsan, patuhlah. Wilayah iblis sangat berbahaya dan bahkan aku hanya bisa melindungi diriku sendiri saat berada di sana.
Kau harus mengikuti tetua Mulan dan berlatih dengan baik. Di masa depan, begitu kau menjadi lebih kuat, kau bisa datang dan melindungiku. Setelah mengetahui status misterius Mu Lingsan, Lindong tahu bahwa Mulan pasti tidak akan membiarkan Lingsan menjelajahi wilayah iblis. Bahaya yang terlibat terlalu besar jika identitasnya terungkap. Wajah kecil Mu Lingsan menunjukkan ekspresi pahit. Dari sikap Mulan dan Lindong, dia tahu bahwa harapannya sangat kecil. Kakak Lindong, yakinlah aku akan jauh lebih kuat saat kita bertemu lagi nanti. Aku akan melindungimu di masa depan. Mu Lingsan berkata sambil tertawa. Matanya yang besar mengandung sedikit rasa sayang. Mulan melangkah maju. Ia menatap Lindong dan tertawa. Wilayah iblis mungkin berbahaya, tetapi kurasa aku tidak perlu memperingatkanmu. Karena kau mampu menciptakan nama untuk dirimu sendiri di laut iblis yang kacau, kemungkinan besar kau akan menjadi eksistensi yang luar biasa bahkan di wilayah iblis. Aku benar-benar ingin tahu keajaiban apa yang akan kau ciptakan di wilayah iblis. Lindong merasa tidak bisa tertawa maupun menangis. Mengapa dia digambarkan sebagai Raja Iblis yang membawa kekacauan ke dunia? Dia baru saja akan menjawab ketika dia mengalihkan pandangannya. Suara angin kencang terdengar. Tang Xinlian bergegas datang dengan seseorang di belakangnya. Lindong, ini murid Flameholku. Dia dari Demon Region. Lindong menoleh ke samping Tang Xinlian dan melihat sosok mungil yang lembut. Sepertinya dia adalah seorang wanita muda. Tubuhnya yang indah ramping dan wajahnya cantik. Namun, sepertinya dia sedikit pemalu. Matanya yang besar dengan cepat menjauh setelah melirik Lindong. Tuan Lindong, saya Xin King. Saya berasal dari suku 9 ekor di dunia binatang iblis. Tuan Kingzi berkata bahwa kemungkinan besar teman Anda telah muncul di wilayah milik suku saya. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk menemani Anda mencarinya. Wanita muda itu menyilangkan kedua tangannya sambil menundukkan kepala dan berbicara dengan suara yang nyaris tak terdengar. Suku 9 ekor? Lindong sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang wanita muda itu. Wajah kecil wanita muda itu sedikit memerah setelah merasakan tatapan Lindong dan dia segera bersembunyi di belakang Tang Xinlian. Tang Xinlian meraihnya dan melirik Lindong. Lindong terbatuk pelan. Dia mengangguk ke arah wanita muda itu dengan ramah dan berkata, Nona Xin King, kali ini aku akan merepotkanmu. Xin King adalah salah satu pengawal Dewa Aula Api Ilahi kita. Meskipun dia masih muda, dia sudah berada di tahap kehidupan mendalam awal. Dia adalah pemandumu kali ini. Jangan bertindak tidak pantas, atau... Tang Xinlian mengepalkan tangannya dengan lembut. Matanya yang sipit dan cerah mengandung sedikit aura pembunuh. Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu? Lindong tertawa getir. Tang Xinlian berpikir sejenak sebelum tersenyum. Senyumnya sedikit menawan. Tak lama kemudian, dia melirik Lindong. Suaranya jauh lebih lembut saat dia berkata, hati-hati. Lindong mengangguk. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat ke arah gunung. Ada fluktuasi spiritual yang sangat besar dan dahsyat yang menyapu darinya. Sebuah pilar cahaya melesat ke langit. Lindong menatap pilar cahaya itu. Butuh waktu lama sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Dia melompat turun dari batu dan melambaikan tangannya tanpa berbicara. Selanjutnya, dia berjalan menuju puncak gunung dengan sikap ramah tamah. Deretan cahaya besar melayang di atas gunung. Di ruang di atas deretan cahaya itu, ruang itu terdistorsi dan tampak seperti terowongan ruang angkasa hitam gelap yang samar-samar terbentuk. Berdiri di bawah susunan cahaya, Kingzi dan Mo Luo perlahan berhenti. Laut iblis yang kacau dan wilayah iblis sangat berjauhan. Bahkan seorang ahli tingkat kematian mendalam harus terbang setidaknya selama setengah tahun untuk dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, susunan teleportasi spasial yang mencakup jarak yang sangat jauh, jelas bukan sesuatu yang dapat dibuat oleh faksi biasa. Namun, jelas bahwa Mo Luo dan Kingzi tidak termasuk dalam kategori biasa. Bagaimanapun, salah satu dari mereka adalah ahli tahap reinkarnasi sejati, sementara yang lain adalah pemilik simbol leluhur. Mereka adalah eksistensi puncak di seluruh dunia dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membangun susunan teleportasi spasial, untuk memindahkannya melintasi jarak yang sangat jauh jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Lindong, susunannya sudah selesai.
Sekarang saatnya berangkat. Mo Luo menoleh dan menatap Lindong, yang sedang berjalan ke puncak gunung. Lindong mengangguk. Berdiri di belakangnya, wanita muda bernama Xin Qing juga mulai berlari sambil berusaha mengimbanginya. Matanya yang besar menatap ke arah Duo Mo Luo, sebelum dia merasakan sedikit rasa takut dan hormat. Mengingat statusnya di Flame Divine Hall, dia biasanya tidak dapat bertemu dengan Mo Luo, orang dengan otoritas tertinggi di Flame Divine Hall. Xin Lian seharusnya memperkenalkan gadis kecil ini kepadamu, benar kan? Dia adalah anggota suku 9 ekor. Selain itu, King Zi menyebutkan bahwa daerah tempat sukunya berada kebetulan adalah tempat temanmu, Little Flame, dipindahkan. Suku mereka dan aku punya hubungan dan kau seharusnya bisa mendapatkan bantuan mereka jika kau memberitahu mereka tentang masalah ini. Mo Luo melirik Xin Qing sebelum berkata, "Ya, terima kasih Tetua Mo Luo." Lindong menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, kalian berdua harus masuk ke dalam arai. Ayo pergi." Lindong memiringkan kepalanya dan berbicara kepada wanita muda di belakangnya. Setelah itu, dia memimpin dan memasuki susunan cahaya yang besar. Wanita muda itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya dari belakang. King Zi menatap kedua orang yang telah memasuki susunan cahaya itu. Ia merenung sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya hijau melesat ke arah Lindong. Setelah itu, Lindong dengan cepat mengulurkan lengannya dan meraihnya. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat, ternyata itu adalah tulang hijau seukuran telapak tangan. Jika kamu berkesempatan pergi ke suku naga selama perjalananmu ke wilayah iblis, kamu dapat menggunakan token ini untuk melakukannya. Jika kamu ingin menguasai sepenuhnya keterampilan naga terwujud surga hijau, ada satu langkah terakhir yang harus kamu selesaikan. Apa? Lindong terkejut. Tulang transformasi naga. King Zi berbicara dengan suara samar. Ada danau transformasi naga kuno di suku naga. Kau akan dapat menyelesaikan langkah terakhir dan mencapai penguasaan penuh atas keterampilan naga terwujud surga hijau jika kau masuk dan berlatih. Hehe, tidak mudah untuk memasuki danau transformasi naga kuno. Apakah orang-orang tua dan keras kepala itu akan membiarkan Lindong menikmati berkah yang begitu besar? Alasan kamu bisa pergi adalah karena kamu memiliki garis keturunan naga. Lindong mungkin telah mempelajari keterampilan naga terwujud langit hijau, tetapi dia masih manusia. Mo Luo mengingatkan. Itu tergantung pada afinitasnya, kata King Zi. Lindong mengangguk pelan. Setelah itu, dia menyimpan tulang hijau itu di tangannya dan menangkupkan tangannya dengan formal ke arah King Zi, Mo Luo, Mulan, Tang Xinlian dan yang lainnya. Hei, kau harus kembali ke Laut Iblis Kacau. Tang Xinlian menatap pemuda yang berdiri di dalam susunan cahaya itu sebelum tanpa sadar berteriak. Lindong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia pasti akan kembali ke tempat ini. Namun, saat dia kembali, suasananya akan sangat berbeda. Kakak Lindong, jika ada yang menindasmu di wilayah iblis, kau bisa kembali ke Laut Iblis yang kacau. Aku akan membelamu. Mu Lingsan melambaikan tangan kecilnya. Matanya yang besar juga memerah karena dia enggan melihat Lindong pergi. Namun, kata-kata yang dia teriakkan membuat Lindong tertawa kecil tanpa sadar. Kemudian, dia merasakan kehangatan di hatinya. Lingsan, berusahalah sebaik mungkin dan berlatihlah dengan baik. Aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan. Lindong tersenyum. Mu Lingsan adalah simbol leluhur hidup mati. Kekuatannya mungkin akan sangat mengerikan di masa depan. Oleh karena itu, orang dapat dengan mudah membayangkan bahwa jika mereka bertarung dengan Yimo di masa depan, Mu Lingsan akan menjadi anggota penting yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Ya, Mu Lingsan mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, matanya menjadi semakin merah saat dia menatap cahaya yang semakin terang di tubuh Lindong. Semuanya, mari kita bertemu lagi. Intensitas cahaya akhirnya mencapai batasnya setelah suara Lindong dipancarkan. Ruang yang terdistorsi itu mendesing dan melahap duo Lindong. Setelah itu, riak spasial yang liar dan ganas menyapu tempat itu. Cahaya terang itu bertahan lama sebelum perlahan menghilang. Susunan cahaya itu perlahan melemah dan kedua sosok di dalamnya menghilang sepenuhnya. Hanya ruang yang perlahan diperbaiki, membuktikan bahwa insiden sebelumnya memang terjadi. Mereka akhirnya pergi. Mo Luo melihat ke arah ruang yang sedang diperbaiki, sebelum menghela napas panjang.
Tanpa sadar dia tersenyum dan berkata, "Aku ingin tahu kejadian apa yang akan terjadi pada bocah kecil ini begitu dia mencapai wilayah iblis." Kingzi menyeringai. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia mengangkat kepalanya dan bergumam, "Aku punya firasat bahwa makhluk kecil ini akan sangat kuat saat kita bertemu lagi." Mo Luo mengangguk. Dia juga sangat penasaran untuk mengetahui tingkatan apa yang bisa dicapai oleh orang ini, yang menurut Kingzi setara dengan murid paling luar biasa dari leluhur simbol. Dia sungguh menantikan hari itu. Sementara Lindong sekali lagi melakukan perjalanan melintasi angkasa dan meninggalkan Laut Iblis Chaotic menuju wilayah iblis yang jauh, ada pula beberapa kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah Suan Timur yang jauh. Wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan. Sebagai sekte super terkuat di wilayah Suan Timur, tempat ini ramai dan semarak sepanjang tahun. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berlalu lalang di tempat itu dan ada raut wajah penuh kebanggaan di wajah mereka. Itu adalah kesombongan yang muncul karena menjadi anggota sekte terkuat di wilayah ini. Namun, terkadang ada beberapa murid yang mengangkat kepala mereka untuk melihat awan gelap yang menutupi langit. Kemudian, hati mereka terasa sedikit tertekan. Sepertinya akhir-akhir ini, suasana di sekte terasa sedikit tidak beres. Ada sebuah gunung terpencil di dalam Gerbang Yuan. Sebuah aula yang agak bobrok terletak di puncak gunung. Jaring laba-laba menutupi tempat itu dan ada beberapa serangga hitam yang sesekali merayap di tempat itu. Aura gelap dan dingin yang samar terpancar darinya. Tempat ini adalah area terlarang di Gerbang Yuan. Bahkan beberapa tetua dilarang masuk. 3 sosok duduk diam di dalam aula ini saat ini. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah 3 pemimpin besar Gerbang Yuan. Namun, 3 orang dengan otoritas tertinggi di Gerbang Yuan, memiliki ekspresi yang agak menyeramkan dan gelap di mata mereka saat ini. Hua Chen sudah meninggal. Keheningan panjang terjadi. Akhirnya, Ren Yuanzi membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serak. Pada saat yang sama, orang yang bernama Su Xiu juga mati. Keduanya mati di tangan Lindong. Dia benar-benar anak nakal yang membuat hidup kita sulit. Ekspresi gelap melintas di mata di Yuanzi saat dia berkata perlahan, saat ini, dia telah terlibat dengan Flame Divine Hall di Chaotic Dimensi. Kepala Flame Divine Hall itu seharusnya bernama Mo Luo dan dia juga pemilik Blazing Ancestral Symbol. Lindong, Mo Luo dan Raja Naga Hijau, Kingzi, memasang jebakan bersama. Tian Yuanzi bersandar di sandaran kursinya. Bayangan gelap tersebar, menutupi separuh wajahnya. Itu membuatnya tampak sedikit aneh. Haha, Raja Tianming membawa 3 jenderal besar ke tempat itu. Pada akhirnya, ketiga jenderal besar itu terbunuh dan dia sendiri hampir mengalami nasib yang sama. Faktanya, hanya sebagian dari darah esensinya yang diselamatkan. Sudut mulut Tian Yuanzi berkedut. Tiba-tiba dia menjadi jahat. Anak nakal itu, dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Di Yuanzi dan Ren Yuanzi terdiam. Siapa yang mengira semut yang dulu bisa mereka bunuh dengan 1 jari, ternyata bisa menyebabkan mereka menderita kerugian yang begitu mengerikan. Keberadaan penjara iblis seharusnya sudah terungkap. Tian Yuanzi berkata dengan suara samar. Kilatan hitam melintas di mata duo di Yuanzi. Mereka bertanya dengan lembut, apakah ini akan menyebabkan gangguan besar? Keberadaan mereka akan terungkap cepat atau lambat. Namun, dengan keadaan seperti ini, kita harus melanjutkan rencana kita. Tian Yuanzi membuka matanya yang gelap. Ada kebrutalan tak berujung yang melonjak dari matanya. Kita harus menaklukkan seluruh wilayah Suan Timur. Hanya ada 1 penguasa di wilayah ini. Duo di Yuanzi saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka melihat bayangan gelap di sudut aula. Tampaknya ada ki hitam yang mengalir di tempat itu. Sesaat kemudian, suara lembut yang gelap dan dingin tiba-tiba menyebar ke seluruh aula. Kita bisa mulai. Bagaimana dengan aula api ilahi? Tian Yuanzi melihat ke atas aula besar yang bobrok dan bertanya. Penjara iblis akan menangani mereka. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengurus wilayah Suan Timur. Penjara iblis akan membantumu dari balik bayang-bayang. Sebuah suara gelap dan dingin terdengar pelan. Tian Yuanzi mengangguk. Dia perlahan berdiri dan melihat keluar aula besar dengan mata yang dipenuhi cahaya hitam. Senyum di sudut mulutnya berangsur-angsur memanas. Kalau begitu, biarlah perang dimulai.
Aku ingin bocah itu melihat sekte Dao yang hancur saat dia kembali. Sementara awan gelap menyelimuti wilayah Suan Timur dengan tenang, ada tempat bersalju yang dingin, jauh di utara wilayah Suan Timur. Udara dingin yang menakutkan tampaknya membekukan bahkan kekuatan Yuan alami. Ada gunung es yang tingginya ratusan ribu kaki di suatu bagian dunia yang dingin dan bersalju ini. Gunung es itu seolah menembus langit dan orang tidak dapat melihat ujung puncaknya yang menjulang tinggi dan spektakuler. Ada cahaya biru es samar yang dipancarkan dari bagian terdalam gunung es. Setiap kilatan tampak seolah-olah sedang bernapas. Banyaknya cahaya biru es samar-samar tampak membentuk simbol leluhur yang sangat kuno. Namun, cahaya itu hanya berkedip sebentar sebelum menghilang. Akhirnya, cahaya itu menjadi redup sepenuhnya dan tertutup oleh es. Pada saat yang sama, seorang wanita muda yang cantik dengan rambut biru es yang panjang dan terurai sedang duduk di atas bunga teratai es yang mengapung di danau es yang berada jauh di dalam sekte besar yang dikenal sebagai Sekte Dao di pegunungan wilayah Suan Timur yang jauh. Setiap helai rambutnya tampak seperti kristal dan tampak halus. Dilihat dari kejauhan, dia sangat cantik dan menggugah jiwa. Gadis muda bak peri es yang duduk di dalam teratai es itu tiba-tiba membuka mata birunya yang sedingin es. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan sebelum mengernyitkan alisnya yang cantik. Sepertinya ada sesuatu yang memanggilnya melalui ruang dari arah itu.